Ya. Oke, halo, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di Zoom dan juga penonton setia TikTok CPNS WM 2026. Dan kita juga ucapin nih selamat bergabung ya buat teman-teman yang sudah melaksanakan tryout akbar SKD CPNS dan Kedinasan Widya Medika. Nah, gimana nih teman-teman kemarin ngerjain tryoutnya? Soalnya gimana tuh? Sulitkah atau mudah? Boleh dong tampil di komen-komen. Oke, oke. Jadi ya teman-teman untuk tryout Akbar SKD kemarin itu soalnya udah kita susun berdasarkan kisi-kisi dari CPNS dan juga Sekolah Kedinasan. Bahkan nih tampilan dari pelaksanaannya mulai dari waktunya, tampilannya itu juga kita sesuaikan dengan simulasi dari tes SKD CPNS yang sesungguhnya. Jadi beruntung banget teman-teman yang udah ikutan, yang udah ngerjain tryout Akbar yang kemarin itu berarti udah tahu ya gambarannya gimana sih nanti tesnya, tes sebenarnya. Nah, sebelum kita ke acara intinya nih ya, di sini aku Riswanti yang bakal mandu acara ini sampai dengan selesai, oke? Jadi buat teman-teman nih, aku saranin untuk standby terus ya dari awal acara sampai dengan nanti karena kita bakalan ada bagi-bagi hadiah yang menarik buat teman-teman semua gitu. Tapi sebelum kita ke acara intinya, gak afdol nih kalau kita nggak kenalan dulu. Kita simak dulu ya profil singkat tentang Widya Medika. Oke, sebentar. Nah, ini kita kenalan dulu tentang Widya Medika ya. Mungkin teman-teman di sini banyak nih, mungkin yang baru dengar apa sih emangnya Widya Medika. Nah, Widya Medika itu teman-teman, kita itu sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2017 dan kita hanya ada di Bandar Lampung. Widya Medika ini juga kita sudah menjual banyak buku untuk persiapan CPNS. Ya, udah lebih dari 20 ribuan buku CPNS terjual selama 2019 sampai 2025. Selain itu nggak cuma buku ya, kita juga sudah ada alumninya nih lebih dari 10 ribu alumni Bibel SKD CPNS dan 6 ribuan lebih untuk alumni SKB CPNS-nya itu dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Kemudian nih kita lihat lokasi untuk bimbelnya sendiri. Nih, bimbel Widya Medika itu kita lokasinya ada di Jalan Untung Suropati, Gedung Meneng Baru Raja Basa, Bandar Lampung ya. Dan ini teman-teman bisa dilihat nih gedung kita nih yang warnanya orange. Itu kita ada 3 lantai nih teman-teman. Dan juga bisa dilihat ini suasana belajarnya ya untuk kelas offline. Dan juga ini alumni-alumni peserta Bimbel CPNS Widya Medika. Kemudian ada apa aja sih di Widya Medika? Oke nih, jadi kita itu ada namanya Bimbel SKD CPNS Tatap Muka. Jadi buat teman-teman yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya, bisa banget ikutan Bimbel SKD CPNS dan kedinasannya di Widya Medika. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang jauh dari Bandar Lampung bisa juga ikutan Bimbel SKD CPNS-nya yang online, sorry ya. Jadi bisa daring juga ya teman-teman, jangan khawatir yang jauh-jauh yang nanyain bimbelnya Widya Medika yang online-nya kita juga sudah buka pendaftaran. Terus apalagi? Kita juga punya bukunya nih, buku SKD CPNS Kedinasan 2026. Buku ini bisa banget buat teman-teman latihan dan ini merupakan salah satu fasilitas kalau misalnya kalau teman-teman ikutan bimbel tatap muka ataupun bimbel online-nya. Nah, selain buku ya, fasilitasnya apa lagi sih? Kita juga punya tryout. Jadi, teman-teman, tryoutnya ini kita masih prioritaskan ya untuk peserta bimbel dan yang offline maupun yang online. Nah, nanti nih baru kita berikan untuk teman-teman yang umumnya gitu. Oke lanjut, apalagi sih yang ada di Widya Medika? Jadi kalau kalian ikutan bimbel nih di Widya Medika, kalian bakal dibimbing langsung nih sama tutornya. Yang pertama ada siapa? Ada Kak Ana Permanasari. Terus ada lagi nih saya sendiri Riswanti Oktaviani dan juga ada Kak Diana Vitasari ya.
Untuk pendaftaran dan juga tanya-tanya nih informasi lengkap tentang bimbelnya, teman-teman langsung aja nih ya, boleh langsung DM aja ke TikTok kita ataupun langsung tanya sama mimin-miminnya. Oke? Nah, itu dia tadi profil singkat ya tentang Widya Medica. Jadi sekarang udah pada kenal kan siapa sih Widya Medica, di mana sih, apa aja sih produknya. Oke, nah malam hari ini kita sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas bareng tutornya langsung ya teman-teman. Udah pada siap? Udah pada siap belum nih untuk bahas soalnya? Kita yang pertama bakal bahas soal TWK ya teman-teman bersama Kakak Ana. Ada Kakak Ana, dipersilakan. Oke, teman-teman, aku ambil alih ya untuk membahas eh, soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan kemarin pada saat mengikuti tryout akbarnya. Nah, kalau untuk soal TWK-nya sendiri gimana, teman-teman? Kalau untuk soal TWK-nya sendiri gimana tuh? Eh, Menurut kalian, apakah mudah atau susah atau biasa aja? Soal TWK-nya gimana? Menjebak ya soal-soalnya ya teman-teman ya. Oke, nah jadi teman-teman kita akan bahas beberapa soal TWK yang sudah teman-teman kerjakan. Eh, Sebelum kita bahas soalnya mungkin aku kenalin diri dulu ya. Nama aku Ana. Aku adalah tutor TWK kalau kalian nanti ikut bimbel CPNS di Widya Medica. Mungkin kalau untuk teman-teman yang offline, yang tatap muka, itu nanti ketemunya sama Kak Riza ya. Ya, sedangkan yang online sama Kak Ana. Nah, kalau teman-teman pernah ngeliat video, sorry, ya pernah ngeliat video di si merahnya Widya Medica, nah itu juga aku yang memberikan materi di sana. Jadi kalau kalian pengen main, lihat video-video materi ataupun soal-soal TWK yang pernah kita bahas, teman-teman main juga ke si merahnya ya. Tapi aku nggak bisa sebutin karena ini kita juga lagi live di TikTok, nanti kena PL ya teman-teman ya. Ngerti tapi kan ya si PL, si merah yang sering kalian tonton kalau nyari-nyari soal. Nah, oke. Jadi kita langsung mulai saja ya teman-teman ya, nggak usah lama-lama kita bahas soal TWK-nya. Satu, ada berapa soal ya Kak ya? Sekitar 5 soal ya Kak ya? Sekitar 5 soal TWK, kemudian nanti dilanjutkan dengan soal TIU dan juga soal TKP. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, angka golput dalam pemilu dan pilkada di Indonesia terus meningkat. Bahkan di beberapa daerah mencapai 40% dari total pemilih. Dampak golput terhadap demokrasi Indonesia adalah, jadi kata kunci di dalam soal ini, kalau teman-teman lihat adalah golput, pemilu, dan pilkada, serta bagaimana dampaknya bagi demokrasi di Indonesia. Kita akan lihat pilihan jawabannya. Yang A, golput akan mengurangi legitimasi pemimpin terpilih karena tidak didukung oleh mayoritas rakyat. Teman-teman ada yang tahukah legitimasi itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu apa arti dari legitimasi? Boleh dijawab dulu kalau ada yang tahu artinya legitimasi. Tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, aku kasih tahu. Legitimasi artinya adalah sah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang legitimasi, itu kita bicara tentang sah atau tidaknya ya sebuah pemerintahan. Nah, itu yang disebut dengan legitimasi. Kemudian yang B, golput melemahkan kedaulatan rakyat karena tidak semua warga berpartisipasi menentukan pemimpin. Kemudian C. Golput menciptakan ketidakadilan karena yang memilih harus menanggung akibat keputusan untuk semua. Yang D. Golput menunjukkan hilangnya kepercayaan rakyat. Kemudian yang E. Golput membuat pemilihan tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Kalau kita lihat dari opsi-opsi jawaban yang ada, teman-teman, ini tuh mirip-mirip semua ya. Jawabannya kayak yang A bisa jadi benar, yang B bisa jadi benar, yang D bisa jadi benar. Terus kita harus jawab yang mana? Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman, kalian perlu memahami konsep ini dulu. Ya, jadi ada eh,
3 konsep yang harus teman-teman pahami. Konsep yang pertama adalah konsep kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat itu artinya apa sih? Dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ada kata-kata bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan rakyat itu, teman-teman, artinya adalah kita, rakyat Indonesia, itu memang kita tidak bisa menjalankan pemerintahan secara langsung dalam keseharian kita, gitu ya. Nah, karena kita nggak bisa menjalankan pemerintahan secara langsung dalam keseharian kita, tentu saja harus kita memberikan kekuasaan kita itu kepada wakil-wakil rakyatnya, gitu. Jadi rakyat itu adalah sebagai pemegang kekuasaan utama, diwakilkan oleh pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan kedaulatan rakyat, teman-teman. Nah, gimana caranya bisa menyerahkan perwakilannya? Yaitu dengan menggunakan pemilu, gitu ya. Makanya kita sebagai rakyat itu punya hak untuk memilih presiden, anggota DPR, dan kepala daerah untuk menjadi wakil kita sebagai pemegang kekuasaan mengelola negara, ya. Dan pemerintah itu sifatnya hanya menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Atau gampangnya, kedaulatan rakyat itu maknanya sama dengan pemerintahan itu berjalan dari, oleh, dan untuk rakyat. Gitu ya, itu makna dari kedaulatan rakyat. Nah, bentuk dari kedaulatan rakyat tadi saya sudah bilang, dilaksanakannya dengan pemilu. Dengan pemilu kita bisa memilih wakil-wakil rakyat kita. Nah, ketika pemilu itu berjalan dengan cara yang baik, maka pemilu itu akan kita anggap sah atau kita anggap legit, gitu ya, teman-teman. Kalau kalian anak Jaksel mungkin sering dengar istilah legit legit gitu ya. Itu sebenarnya artinya adalah sah. Nah, dalam politik Indonesia kita sebut pemerintahan itu legit ketika masyarakat itu menerima pemimpinnya, ya. Menerima pemimpinnya dan masyarakat itu merasa bahwa pemimpin memang dipilih secara sah dan pantas untuk memimpin, gitu. Selama pemilunya dijalankan dengan benar sesuai dengan undang-undang, maka si pemerintahan yang terpilih itu dia sah untuk mewakili rakyatnya. Oke, sampai di sana bisa dipahami? Konsep itu sudah bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke golput. Golput itu apa? Golput, teman-teman, itu adalah golongan putih. Golongan putih itu adalah warga negara Indonesia yang sebenarnya dia punya hak untuk memilih, tapi tidak dia manfaatkan haknya. Banyak penyebabnya kenapa orang bisa golput. Kalian ada nggak yang golput kemarin? Ada, pasti ada, ya kan? Tim saya juga di sini ada yang golput gitu. Kenapa mereka golput? Banyak penyebabnya. Satu, karena ada faktor administrasi. Kayak misalnya jauh dia memilihnya, sedangkan dia sedang merantau, nggak dapat cuti untuk pulang, nggak dapat pembagian kartu pemilih, atau dia memang apatis sama politik, dia nggak peduli sama politik. Dia udah kehilangan kepercayaan sama pemerintah, atau tidak diedukasi. Masyarakat-masyarakat yang di wilayah desa-desa, mungkin mereka nggak paham. Kenapa saya harus ikut pemilu? Lebih baik saya ke sawah. Nah, seperti itu ya. Jadi golput adalah orang yang sebenarnya punya hak, tapi mereka tidak menjalankan haknya. Nah, apakah golput itu salah secara hukum? Apakah seseorang yang golput itu dinyatakan melanggar hukum? Tidak, teman-teman. Jadi, dalam undang-undang pemilu, teman-teman, memilih dalam pemilu itu adalah hak, bukan kewajiban. Karena dia adalah hak, maka kalau dia tidak menggunakan haknya, tidak ada sanksi pidananya. Jadi, secara hukum tidak salah ketika seseorang itu tidak melakukan, tidak mengikuti pemilu atau golput. Oke, jadi sekali lagi prinsipnya tidak salah kalau orang itu tidak memilih, karena memilih adalah hak, bukan kewajiban. Tetapi meskipun secara hukum dibenarkan, secara etika kita sebagai warga negara, sebagai tanggung jawab kita, gitu ya, warga negara Indonesia itu punya tanggung jawab untuk keberlangsungan demokrasi. Kalau kita mau demokrasi kita berlangsung, harusnya kita ikut dalam pemilu, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya eh banyak yang golput. Apakah hasil pemilu itu sah? Tetap sah, teman-teman. Ya, jadi hasil dari pemilu, walaupun banyak yang golput, itu tetap sah. Meskipun
Banyak yang tidak milih, sekali lagi tetap sah, ya. Hanya saja, meskipun dia sah, karena banyak rakyat yang punya hak tapi dia tidak menggunakan haknya. Dan ketika rakyat itu tidak memilih orang-orang yang ingin dia mewakili dirinya, berarti prinsip kedaulatannya otomatis akan menurun. Jadi tetap sah, tapi kedaulatan rakyatnya tidak sepenuhnya terwujud. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau kedaulatan rakyatnya tidak terwujud, maka nanti lama-lama masyarakat itu jadi malas untuk ngikutin apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Karena dia nggak punya kewajiban moral untuk ngikutin pemerintah. Saya nggak milih, gitu teman-teman. Sekarang kan terbukti ya, banyak ya kejadiannya. Yang memilih si A, ketika si A bikin kebijakan jelek, nyalahin pemilihnya gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalau dalam demokrasi, yang namanya perbedaan pilihan itu ada hal yang wajar teman-teman. Jadi sebaiknya hal-hal seperti itu tidak kita lakukan. Oke? Nah, sekarang kembali ke soal. Kalau tadi sudah saya jelaskan, apa itu kedaulatan rakyat, apa itu pemilu, apa itu golput, dan konsep dari golput itu seperti apa, maka menurut teman-teman jawaban yang benar yang mana? Kayaknya udah kelihatan ya jawabannya sekarang ya, kalau udah paham konsepnya ya. Ya, B benar teman-teman. Tadi saya udah bilang, kalaupun banyak yang golput, hasil pemilunya tetap sah. Tapi kalau banyak yang golput itu berarti kedaulatan rakyatnya tidak sepenuhnya berjalan. Karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan haknya, tidak memilih wakilnya. Nah, ini berbahaya loh buat negara kita, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Kak, kenapa yang A salah? Karena tadi saya bilang, meskipun banyak yang golput, tetap sah, teman-teman. Tetap legit dia. Tetap diakui dan sah. Terus yang C kenapa salah, Kak? Golput menciptakan ketidakadilan. Teman-teman, dalam sebuah demokrasi, kan kita pakai suara terbanyak ya untuk memilih wakil rakyat kita. Nah, namanya orang memilih suara terbanyak, pasti ada yang berbeda pendapat. Ya, jadi wajar kalau ada ketidakadilan, karena itu adalah cara terbaik. Kemudian yang D, hilangnya kepercayaan rakyat. Ini sebenarnya lebih ke penyebab kenapa orang golput gitu ya, bukan dampak dari golput. Terus kalau yang E, sama konsepnya teman-teman. Ketika kita bicara tentang pemilihan dengan suara terbanyak, nggak mungkin saat pendapat yang muncul itu mewakili semuanya, karena pasti ada aja yang berbeda pendapat. Ya, jadi yang paling benar itu adalah yang B. Meskipun opsi lain juga memiliki nilai kebenaran. Seperti itu. Bisa kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman? Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Oh iya, teman-teman. Soal-soal yang kita bahas ya, yang kita keluarkan di tryout itu adalah soal-soal yang memang keluar di SKD CPNS 2024 kemarin dan juga di Kedinasan 2025. Jadi mungkin ada teman-teman yang kemarin ikut SKD terus ketemu soal golput. Nah, itu tadi soalnya. Terus ada juga katanya tipe soal baru nih ya, teman-teman yang SKD. Jadi kita itu sekarang nggak ditanya lagi tentang apa tugas dari masing-masing lembaga negara. Soalnya berubah. Sekarang yang ditanyakan adalah gimana kalau seandainya lembaga negara itu tidak bekerja? Atau gimana kalau lembaga negara itu tidak menjalankan fungsinya sesuai undang-undang? Nah, itu teman-teman yang sekarang banyak keluar. Di kedinasan kemarin juga tipe soalnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh soal yang keluar nih, teman-teman. Dan katanya opsi-opsinya itu kalimat awalnya tuh hampir sama semua. Yang membedakan itu adalah kalimat belakangnya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Apabila anggota DPD tidak aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerahnya, apa dampak yang paling mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa? Aku mau tanya dulu, teman-teman, ada yang tahu nggak sih DPD itu siapa? Siapa yang bisa jadi anggota DPD? Anggota DPD itu dipilih dari pemilu atau tidak? Apa bedanya DPR sama DPD? Nah, teman-teman harus paham itu ya untuk mengerjakan soal ini.
supaya jawabannya tidak belok gitu. Nah, kita bahas ya sekarang ya, siapa itu DPD, apa aja tugasnya, dan apa beda fungsinya dengan DPR. Nah, jadi teman-teman, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, kalau kita lihat dalam undang-undang, adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi. Jadi dia dipilih dari hasil pemilu juga, teman-teman. Oh, sorry. Ya, betul. Dipilih dari hasil pemilu. Kemudian, kalau DPR itu dia dari partai. Jadi kalau kita mau maju jadi anggota DPR tuh kita harus jadi anggota partai dulu. Nah, sedangkan kalau DPD teman-teman, dia harus dari calon perseorangan. Jadi nggak boleh dia bagian dari partai. Dia harus independen, teman-teman. Itu ya salah satu bedanya DPR sama DPD. Sekali lagi DPR itu harus anggota partai, kalau DPD itu harus calon perseorangan. Kenapa kalau DPD harus perseorangan? Supaya dia netral, teman-teman. Dia bisa fokus memperjuangkan aspirasi daerah tanpa terikat oleh kepentingan partai. Itu DPD. Nah, tugas DPD itu apa saja? Tugas DPD adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, teman-teman. Dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, kemudian pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, keuangan daerah, dan juga ikut membahas dengan DPR. Oke, nah selain itu nanti dia juga ikut mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Oke. Nah, DPR dengan DPD itu berbeda kewenangannya, ya. Kalau DPR itu dia sifatnya membahas hal-hal yang sifatnya nasional, teman-teman. Ya, jadi kalau DPR itu membahas hal-hal yang sifatnya nasional, sedangkan DPD itu hanya membahas hal-hal yang sifatnya kedaerahan. Atau bisa kita bilang DPD itu adalah jembatan, ya, jembatan yang menghubungkan antara daerah dengan pusat, ya. Atau DPD itu adalah penyalur aspirasi dari daerah ke pusat, gitu. Jadi hanya terbatas kewenangannya itu pada isu-isu yang bersifat kedaerahan. Sedangkan kalau ruang lingkup DPR itu dia sifatnya nasional dan menyeluruh. Dan dia bisa membentuk undang-undang yang mengontrol pemerintah, gitu. Jadi itu jelas ya bedanya ya antara DPR dengan DPD. Nah, karena tadi DPD itu adalah penyerap aspirasi daerah, dia akan mengawasi, membentuk rancangan undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Maka, kalau nih seandainya DPD itu tidak bisa menyerap aspirasi daerah, nggak aktif dia, cuman duduk manis, bagi-bagi bancakan proyek, tapi dia nggak menyerap aspirasi masyarakat, dia nggak mau turun ke daerahnya terus melihat apa kebutuhan masyarakat di daerah. Dampaknya adalah teman-teman, daerah ini tidak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Daerah akan merasa dia tidak didengar, tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kalau dia sudah tidak didengar, tidak diperhatikan, maka akan muncul apa? Muncul rasa tidak puas, muncul ketidakadilan. Contoh di Papua, teman-teman. Saudara-saudara kita di Papua merasa tidak diperlakukan secara adil. Mereka merasa pembangunan tuh terpusat di Jawa aja. Mereka nggak dapat apa-apa. Cuman sedikit sekali yang mereka dapat. Nah, dampaknya apa? Muncullah itu OPM, ya kan? Karena merasa tidak adil, akhirnya muncul benih-benih pergolakan atau pemberontakan, di situ berusaha untuk memisahkan diri. Nah, itu yang kita khawatirkan ketika aspirasi daerah tidak didengarkan. Nah, maka sesuai dengan konsep tadi, teman-teman, apa jawaban yang tepat untuk soal ini? A, B, C, D, atau E? Karena ini bisa jadi benar semua ya. Tapi inti utamanya apa dari yang sudah saya jelaskan tadi? A. Merasa diabaikan orang daerah sehingga kecintaan terhadap NKRI dapat melemah. Ini sesuai dengan konsep yang saya bilang tadi ya. Ketika dia sudah kecewa, risikonya disintegrasi. Dia berusaha untuk memisahkan diri. Kalau yang B, akses informasi sehingga pemahaman kebijakan nasional berkurang. Tidak hanya informasi, teman-teman.
tapi secara keseluruhan, ya. Terus yang C, tidak mendapat bantuan pemerintah sehingga kesejahteraan ekonomi menurun. Kan yang menjadi masalah bukan hanya ekonomi ya teman-teman ya, di situ ya ada budaya, ada pendidikan dan lain-lain. Kemudian yang D, masyarakat sulit menyampaikan keluhan sehingga pelayanan publik tidak menjadi optimal. Ini juga terlalu sempit kalau kita bicara tentang pelayanan publik saja. Yang E, tidak mengenal wakilnya sehingga partisipasi dalam pemilu semakin rendah. Ini juga terlalu sempit. Jadi lebih tepat kita jawab yang A. Nah, salah satu trik teman-teman yang bisa kalian gunakan dalam mengerjakan soal-soal TWK penalaran seperti ini, ada prinsip umum ke umum. Jadi, kalau ada pertanyaan yang sifatnya menanyakan konsep umum, kayak misalnya, apa dampaknya bagi kehidupan berbangsa? Berarti kan dia ngomongnya luas, ya. Maka jangan pilih yang cuman sebagian. Kayak misalnya ini, dia cuman bilang informasi aja, dia cuman bilang ekonomi aja, dia cuman bilang pelayanan publik aja, dia cuman bilang pemilu aja. Ini kan sifatnya spesifik atau tidak luas, hanya pada bidang tertentu. Lebih baik teman-teman pilih yang umum sifatnya. Contoh, merasa diabaikan, cintanya hilang. Nah, itu kan berarti kita bicara yang global, dampak umumnya. Oke, jadi itu salah satu tipsnya teman-teman. Kalau ada yang bertanya tentang dampak umum, berarti pilih jawabannya juga yang umum. Jangan pilih yang terlalu spesifik ke salah satu bidang saja. Tuh, kita spill salah satu triknya tuh, Kak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Khusus buat teman-teman yang ikut tryout Akbar, kita spill dikit lah trik-trik ngerjain soal TWK-nya. Lanjut ya, kita ke soal berikutnya ya, teman-teman ya. Masih di TWK. Soalnya sekarang kita pindah, kalau tadi tentang pilar negara, sekarang kita pindah ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini biasanya soal yang bisa dibilang gampang, tapi banyak yang kejebak gitu ya, teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian ketemu soal Bhinneka Tunggal Ika, kalian harus ingat dulu prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lari dari prinsip dan konsepnya Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih prinsip dan konsepnya Bhinneka Tunggal Ika? Kalian artikan dulu. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka itu berbeda-beda, tunggal itu satu, gitu kan ya. Artinya meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Saya yakin teman-teman udah tahu konsep itu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman, juga menegaskan bahwa memang kita itu di Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, wajar. Karena kita negara kepulauan. Maka kalau kita udah tahu kita berbeda, ya udah kita terima. Sebagai sebuah kekayaan dari Indonesia, kita terima bahwa kita memang berbeda-beda. Dan ketika kita menerima bahwa kita memang berbeda, maka dengan sadar kita akan menumbuhkan rasa toleransi. Oh, memang kita beda. Kalau ada orang yang karakternya begini, karakternya begitu, iya wajar sih, karena kita aja tempatnya asalnya berbeda, gitu. Ya. Nah, ketika kita sudah punya toleransi di dalam diri kita, maka kita pasti punya semangat bersatu. Ya, orang yang nggak mau bersatu itu karena dia tidak bisa menerima perbedaan, dia nggak toleran. Jadi kunci dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah menerima perbedaan, toleransi, dan juga punya semangat untuk bersatu. Manfaatnya apa ketika kita punya semangat tadi? Manfaatnya adalah kita akan satu dan menjadi utuh. Kita akan selalu mengedepankan toleransi. Karena ini semua akan memperkuat identitas nasional kita dan kita jadi tidak mudah untuk dipecah belah. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu selalu bicara tentang perbedaan yang kita toleransi agar kita tetap bersatu. Itu doang kuncinya. Nah, sekarang di antara opsi yang ada, teman-teman, mana yang tepat kalau begitu? Kita beragam, bagaimana tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika dalam mempersatukan kita? Teman-teman jawabannya beda-beda ya, ternyata ada yang A, ada yang C. Mau aku kasih tahu lagi nggak triknya teman-teman? Satu trik lagi dalam mengerjakan soal TWK. Trik lainnya adalah coba pilih opsi jawaban yang punya makna sama dengan soal. Ya, pilih
opsi jawaban yang punya makna sama dengan soal. Soal ini bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam persatuan. Yang A, membangun kesadaran bahwa keragaman merupakan warisan leluhur. Oke lah, kita simpan dulu. Yang B, membangun kesadaran bahwa keragaman adalah identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Yang C, membangun kesadaran bahwa keragaman merupakan landasan untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam satu ikatan kebangsaan. Ini ada semua makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, kita toleransi, kita berdampingan secara harmonis agar kita bersatu, satu ikatan. Jadi ini adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang C pas banget nih. Coba kita lihat opsi lainnya. Yang D, membangun kesadaran bahwa keberagaman merupakan kekayaan budaya yang meningkatkan daya tarik pariwisata. Yang E, membangun kesadaran bahwa keragaman merupakan hasil sejarah panjang pembentukan wilayah Nusantara. Opsi lain emang benar sih ya, tapi yang sama maknanya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah opsi yang C. Sekali lagi, kita juga bisa pakai prinsip umum ke umum. Kalau kita jawab yang A, kita cuma bicara tentang sejarah. Kita jawab yang B, kita cuma bicara tentang perbedaan Indonesia dengan negara lainnya. Kalau kita jawab yang D, kita cuma bicara masalah pariwisata. Kalau kita jawab yang E, kita hanya bicara tentang sejarah. Gitu. Yang paling umum itu adalah yang C, dan dia sama makna dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Tuh, 2 tips bisa kita gunakan dalam satu soal. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bukan menjebak, teman-teman mungkin nggak tahu triknya gitu ya. Jadi kami di Widya Medika biasanya selalu mengajarkan triknya dulu sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan soal. Jadi kita bisa membaca gitu ya maksud dan tujuan dari pembuat soal itu ke arah mana. Oke, lanjut. Benar tuh kata Kak Opir ya, kuncinya adalah keberagaman, toleransi, dan bersatu. Oke, kita ke soal nomor 4 sekarang teman-teman. Ini juga FR, SKD 2024 ya. Siapa yang kemarin waktu SKD 2024 dapat soal tentang segitiga pertahanan negara? Nah, ini kemarin pada ribut tuh. Kak, aku dapat soal segitiga pertahanan negara. Gimana nih gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan bahas nanti apa itu segitiga pertahanan negara. Kita coba lihat soalnya dulu ya. Pemerintah menerapkan sistem segitiga pertahanan negara untuk menghadapi berbagai ancaman. Jadi ini soalnya udah tentang bela negara ya teman-teman ya. Oh dapet ya Kak Opir ya. Iya bener, ini FR 2024 ya Kak ya. Nah ini teman-teman soalnya udah masuk bela negara. Nah, penerapan segitiga pertahanan negara yang paling tepat dalam menghadapi ancaman agresi militer asing adalah apa itu segitiga pertahanan negara? Kita bahas dulu ya teman-teman ya sebelum kita ke soal ya. Nah, jadi eh, ketika di sini dari ke anak itu di itu. Nah, jadi teman-teman ketika kita bicara tentang pertahanan negara, kita itu berharap ya negara Indonesia itu memiliki wilayah yang selalu utuh, jadi tetap utuh di sepanjang Indonesia berdiri agar bangsa kita selamat. Dan akhirnya yang ingin dicapai adalah negara kita tetap berdaulat selama-lamanya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu semua? Kita bisa utuh, kita bisa selamat, dan kita tetap berdaulat. Nah, ketika ada ancaman, teman-teman, kita sudah punya kekuatan untuk menghadapi itu. Nah, komponen dari pertahanan negara supaya kita punya kekuatan ada 3. Ya, ada yang namanya komponen utama, ada yang namanya komponen cadangan, dan ada yang namanya komponen pendukung. Siapa itu komponen utama? Yang menjadi komponen utama itu adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI, ya. Jadi itulah yang utama. Mereka lah yang akan menjadi garda terdepan yang akan terlibat dalam pertempuran. Mereka yang akan maju duluan ketika ada perang, gitu ya. Yang akan berperang itu adalah TNI. Nah, selain TNI, pemerintah juga menyiapkan komponen cadangan.
Nah, komponen cadangan itu apa? Komponen cadangan itu, teman-teman, adalah warga negara, sumber daya alam, atau fasilitas dan sarana nasional yang sudah memang dipersiapkan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama. Kalau warga negara contohnya gimana? Teman-teman ada yang pernah dengar nggak TNI KC? Ada yang pernah dengar istilah TNI KC? Atau disebutnya dengan istilah Komcat, TNI Komcat gitu ya. Contoh TNI KC, Deddy Corbuzier. Tahu kan semuanya Deddy Corbuzier ya? Nah, Deddy Corbuzier itu adalah salah satu anggota TNI KC, Komcat. Terus ada yang jadi SPPG nih sekarang nih teman-teman, ada yang jadi kepala SPPG nggak? Teman-teman kita yang menjadi kepala SPPG, mereka sudah mengikuti pelatihan militer ya kan, selama 3 bulan. Mereka juga termasuk ke dalam komponen TNI KC. Jadi mereka juga termasuk Komcat. Mereka termasuk ke dalam komponen cadangan yang kalau diperlukan, mereka bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi orang yang ikut membela negara. Gitu ya. Kemudian ada komponen pendukung. Nah, yang menjadi komponen pendukung ini siapa? Yang menjadi komponen pendukung adalah semua sumber daya nasional yang dapat mendukung pertahanan negara. Mulai dari anggota Polri, warga terlatih kayak misalnya anggota Siskamling, kemudian anggota aduh, boleh sebut nggak ya? Jangan deh. Anggota itu Ormas, teman-teman. Anggota Ormas gitu ya, atau Menwa, mahasiswa yang terlatih secara militer, kemudian dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit, atau teman-teman sendiri sebagai warga negara yang sudah ikut latihan bela negara. Nah, itu bisa, nggak ikutan, kalau yang sebut merek di Zoom nggak ikutan. Atau warga negara sendiri, teman-teman, misalnya gitu ya, ketika kita dibutuhkan, kita bisa untuk menjadi komponen pendukung dalam upaya pertahanan negara gitu. Oke, jadi yang utama, yang paling depan itu adalah TNI, di belakangnya ada Komcat, di belakangnya kita sebagai warga negara yang akan mendukung gitu ya. Nah, teman-teman, ketika terjadi ancaman agresi militer, kita tadi sudah bahas komponen utama ada paling depan, cadangan akan dikeluarkan untuk memperkuat kalau memang dibutuhkan. Kemudian komponen pendukung, kita memberikan bantuan logistik, kita memberikan bantuan kesehatan, dan kita memberikan dukungan fasilitas supaya pertahanan kita tetap bisa bertahan. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan konsep tadi, teman-teman, mana nih jawaban yang tepat? A. Komponen utama menghadapi serangan, sementara komponen cadangan dan pendukung menjalankan aktivitas normal. Enggak, semuanya harus bersinergi tadi ya. Terus yang B, seluruh komponen dimobilisasi secara bersamaan. Enggak, ada urutannya, ada lapisannya, enggak bareng mereka jalan. Terus yang C, komponen utama menjadi garda terdepan. Betul. Diperkuat oleh komponen cadangan. Betul. Didukung oleh komponen pendukung. Betul. Yang D, komponen pendukung menyediakan persenjataan kemudian diserahkan kepada komponen utama dan cadangan. Benar sih, tapi kurang lengkap. Ya teman-teman, ya benar, tapi kurang lengkap, kurang komprehensif. Yang E, komponen cadangan menggantikan posisi komponen utama yang gugur di medan pertempuran. Ini juga benar, tapi kurang lengkap. Maka yang paling lengkap menunjukkan apa peran dari masing-masing komponen itu adalah opsi yang C. Yes, betul, pinter. Nah, oh ada iklan dulu teman-teman. Tunggu ya, iklan dulu ya, iklan ya. Nah, yuk boleh Min, iklan Min. Oke. Oke, buat teman-teman semua kita iklan sebentar. Nah, jadi buat teman-teman, gimana nih tadi pembahasan oleh tutor kita, mantep kan? Nah, kalau kalian mau dapat pembahasan seperti tadi, kalian bisa ikutan bimbelnya ya teman-teman ya. Nah, untuk bimbelnya kita ada paket gold dan juga paket silver. Dengan harga 420.000, teman-teman sudah dapat fasilitas bimbel seperti 28 kali pertemuan, kemudian ada rekaman Zoom-nya kalau misalkan
misalkan teman-teman nggak bisa hadir, terus ada video materi, ada pengayaan, ada latihan soal, 5 paket tryout, terus apa lagi? Tentunya kalian akan diajarkan oleh tutor-tutor yang berpengalaman, dan kalian kalau ambil paket gold, kalian free satu buku ini, yang mana bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut bimbel yang gold. Nah, kalau kalian mau silvernya aja juga boleh. Harganya cuma 250.000 untuk silvernya, kalau untuk goldnya di 420.000. Kalau teman-teman berminat bisa DM ke TikTok kita. Untuk teman-teman yang di Zoom bisa langsung di live chat kita ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Udah nih Kak, lanjut ya. Oke, iklannya udah teman-teman. Kita lanjut bahas soal lagi ya. Nah, ini soal TWK yang terakhir ya Kak ya. Ini adalah soal TWK yang terakhir. Habis ini jangan kemana-mana, masih ada soal TIU dan TKP yang akan kita bahas juga ya. Nah, untuk soal TWK, ingat soal TWK itu tidak hanya soal PKN, sejarah, tidak ya. Kita juga ada bahasa Indonesianya di dalam TWK karena bahasa Indonesia itu termasuk ke dalam salah satu bagian dari hal yang harus dikuasai sebagai kita orang Indonesia, warga negara Indonesia kan gitu. Nah, teman-teman, untuk soal bahasa Indonesia yang paling sering ditanyakan dalam soal itu adalah yang pertama, tentang kata baku dan tidak baku, kalimat efektif dan tidak efektif. Kemudian ada lagi soal tentang eh apalagi ya? Kata baku tidak baku, efektif tidak efektif, wacana, teman-teman mencari ide pokok, mencari inti kalimat. Kemudian yang bahasa Indonesia juga keluar itu adalah tentang imbuhan, kata bergaris miring maknanya apa, menulis nama ilmiah, menulis gelar ya Kak ya, singkatan, penulisan tanda baca, titik koma yang benar seperti apa. Nah, itu teman-teman harus dipelajari semuanya. Nah, kalau kalian ikut bimbel di Widya Medica, kita bakalan ngasih itu semua ya. Jadi tenang aja kalau di Widya Medica itu kita semua yang sesuai kisi-kisi pasti kita ajari ya. Nah, salah satu contoh soalnya adalah bagaimana menulis kata baku dari unsur serapan, teman-teman. Dan di sini buat kalian aku udah rangkumin kata baku yang sering muncul dalam soal SKD, CPNS, dan kedinasan. Silahkan yang mau nge-SS dulu, monggo di SS, karena ini pasti banyak banget keluar. Ya, bisa keluar 2 soal tuh di kedinasan 2025. Siswa kami ada yang dapat 2 soal, di SKD 2024 kemarin rata-rata dapatnya cuma 1 soal sih, gitu. Ya. Nah, oke, sekarang kita ke soal penulisan unsur serapan yang benar adalah. Nah, ini kita sering salah nggak sih? Kita seringnya nulisnya analisa gitu ya, padahal ternyata analisa itu tidak baku, teman-teman. Yang baku adalah analisis. Kalau kita lihat akar katanya analisa itu sebenarnya dari bahasa Inggris loh. Analyze, ya. Kalau kita serap ke bahasa Indonesia, yang benar jadinya analisis. Terus praktek, ini juga banyak banget yang suka salah. Kita nulisnya praktek, padahal harusnya kita tulisnya praktik. Karena akar katanya dalam bahasa Inggris dari praktik itu adalah practice. Ya, kalau kita serap ya jadi praktik. Kemudian apalagi? Sistem atau sistem. Ini juga banyak yang sering salah. Ternyata yang benar itu sistem bukan sistem. Karena kalau kita lihat akar katanya sistem dalam bahasa Inggris, kita serap dia menjadi sistem. Gitu ya. Terus hakikat atau hakikat. Ternyata yang benar itu adalah hakikat. Karena akar katanya dari bahasa Arab, teman-teman. Pakai ki kalau di Arab. Hakikat. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan jadi pakai k. Seperti itu. Maka jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B. Yes, bener. Oh, ada yang nanya, kakak kalau Majas masuk enggak? Majas enggak, sekarang Majas sudah enggak ada ya. Jadi 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi soal bahasa Indonesia Majas. Tapi masuk soal bahasa Indonesia tentang penulisan ilmiah. Kayak misalnya kita mau nulis nama ilmiah padi, gimana cara nulisnya? Oh, ternyata kalau nama ilmiah itu harus ditulis miring. Oh, Riza, terus S-nya kecil, Sativa, terus dia miring, italic. Nah, ini keluar teman-teman. Jadi belajar ya, kalian harus buka
PUBEI-nya. Atau sekarang udah nggak PUBEI, sekarang udah berubah lagi. Berubah mulu ya. Jadi EYD edisi 5 teman-teman. Ya, jadi harus banyak dibaca itu supaya teman-teman bisa ngerjain bahasa Indonesia. Karena banyak loh yang gagal TWK gara-gara bahasa Indonesia ternyata. Oke, nah kita lanjut dulu teman-teman ke Tiu. Nanti setelah Tiu ketemu aku lagi, kita bakalan bahas PKP ya. Oke Karis, lanjut ke Tiu. Oke. Oke, kita mau lanjut ke Tiu nih, teman-teman. Siapkan oret-oretan ya, karena kita mau hitung. Udah dibahas semua Kak ya. Waduh. Waduh. Kalau TWK-nya dibahas semua, kita pulangnya sampai besok. Streaming kita 24 jam. Ngalah-ngalahin Arab ya nanti. Oh ya. Oke, kita lanjut ya untuk bahas soal view-nya. Kita mulai dari berhitung nih atau hitung cepat. Oke, sebelum kita ngerjain ke soal ini, teman-teman harus tahu dulu nih konsep dasar dari operasi hitung ya, teman-teman. Jangan sampai kalian itu salah mengerjakan. Kalau misalnya nih kayak soal yang ada di layar kalian, kalian kerjakannya yang mana dulu operasi hitungnya? Ada penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Ayo. Yang mana duluan yang kalian kerjakan? Ada yang namanya urutan operasi hitung ya. Kalau misalnya teman-teman mau hafalin ya, ada cara cepatnya. Apa tuh? Kalau dulu tuh ada yang nyebutnya kaba taku. Taku. Apa tuh kaba taku? Itu adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Ini tuh apa sih, Kak? Ini nih urutan dalam operasi hitung kalau misalnya teman-teman dapetin soal kayak di contoh soal nomor satu ini untuk Q-nya ya. Jadi kalian harus kerjakan dulu yang perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Tapi kalau misalnya nih ada lagi kalau misalnya kedudukannya itu setara, misalnya gimana tuh kedudukannya setara? Ada yang namanya akar dan pangkat. Akar dan pangkat itu dia kedudukannya setara ya. Terus ada perkalian dan pembagian. Terus itu ada penjumlahan sama pengurangan. Nah, ini tuh kedudukannya setara. Kalau kedudukannya setara, gimana ngerjainnya, teman-teman? Kedudukannya setara. Kayak soal ini, dia ada penjumlahan, terus ada pembagian sama perkalian kan ya. Nah, di sini perkalian sama pembagiannya itu dia setara, maka kita kerjakannya dari mana? Kita kerjakan dari sebelah kiri, dari kiri. Jadi di sini ada pembagian dan juga perkalian. Kalian harus ngerjainnya dulu yang pembagian baru dikali. Nggak boleh dikali dulu baru dibagi. Karena itu nanti hasilnya akan berbeda. Nah, jadi kalau misalnya soal ini kita kerjakan yang mana? Boleh kita tandain dulu ini teman-teman. Yang mau kita kerjakan adalah yang pembagian dan perkaliannya dulu. Gitu ya, itu konsep dasarnya. Kita mengulang dulu untuk konsep dasar urutan operasi hitung. Oke, coba ya. Berarti kita ulangin lagi nih. 17 ditambah 7. Nah, ditambah kita kerjakan dulu berarti yang pembagian ya. Berarti yang ini, 125 dibagi dengan 25. Berapa nih? 125 dibagi dengan 25. Itu sama dengan 5 ya. 5, terus dikali 4, dikurang 11. Nah, baru setelah ini mana lagi nih yang kita kerjakan? Berarti lanjut kita kerjakan yang perkaliannya. Sama dengan berarti 17 ditambah 7. Kita hitung perkaliannya 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Berarti ditambah 20 dan dikurang 11. Nah, ini kan ada penjumlahan sama pengurangan ya. Kita lihat lagi tadi di urutan operasi hitungnya. Di sini penjumlahan sama pengurangan itu juga dia kedudukannya setara. Jadi kita kerjakannya dari kiri ke kanan. Berapa nih berarti hasilnya? 17 ditambah 7 ditambah 20 dan dikurang 11. Hasilnya sama dengan 33 ya. Nah, berarti jawabannya yang paling benar yang mana nih? Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang
33. Seperti itu. Jadi konsep dasarnya teman-teman harus tahu dulu sebelum mengerjakan soal berhitung cepat. Oke, itu untuk soal pertama untuk tiunya nih. Kita lanjut lagi nggak ke soal berikutnya? Oke, untuk soal hitung cepatnya udah ya, aman ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal keduanya. Nah, jadi selain ada soal berhitung atau hitung cepatnya, TIU itu juga ada salah satunya deret angka. Deret angka itu menurut teman-teman yang lain itu juga ya, kalau deret angka itu biasanya dia mudah ya. Tapi kita harus tahu gimana sih cara menentukan polanya. Kalau kita salah menentukan polanya, itu juga jadi apa namanya bisa salah kita ngerjainnya. Nah, di sini ada nih triknya untuk menentukan pola dari deret angka. Apa sih triknya? Kalau nih, di sini kan ada dia deret angkanya 2, 4, 13, 29, dan seterusnya ya, teman-teman. Kita nggak tahu nih, dia ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Triknya, kalau misalnya nih teman-teman, kita lihat deret angka keduanya. Kalau angka kedua dan seterusnya dia lebih besar ya dari angka pertama, maka kemungkinan ditambah atau dikali. Tapi kalau misalnya angka keduanya dan seterusnya itu kurang dari angka pertama, maka kemungkinan dikurang atau dibagi. Nah, itu poinnya. Itu tipsnya untuk menentukan polanya. Dan untuk deret angka itu juga ada yang namanya polanya, ada yang urutan, pola urutan, terus ada yang lompat, lompat satu, lompat dua gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang bertingkat, sama ada pola Fibonacci. Tahu kan ya teman-teman, kalau pola Fibonacci itu dia menjumlahkan dua angka sebelumnya. Nah, kita lihat kalau untuk soal ini kira-kira dia polanya yang mana sih teman-teman? Coba. Dari 2, 2, 4, 13, 29, 52, dan satu angka terakhir nih. Kita lihat angka keduanya dan seterusnya dia lebih lebih kecil atau lebih besar sih teman-teman dari 2 ke 4. Kita jangan langsung apa namanya ambil kesimpulan kalau dia polanya lompat ya teman-teman. Kita harus coba dulu untuk pola yang urutannya. Jadi dari 2 ke 4 ini kan nilai-nilainya lebih besar ya. Berarti kemungkinan ditambah atau dikali. Kita coba kalau ditambah. Berarti dari 2 ke 4 ini ditambah 2. Oke, lanjut 4 ke 13. 4 ke 13 juga ditambah ya teman-teman. Karena kalau perkalian, kayaknya 4 nggak ada nih perkalian yang hasilnya 13. Berarti kita ditambah 9. Oke, lanjut dari 13 ke 29, ini ditambah dengan 16. Kalau dari 29 ke 52, dia ditambah berapa nih teman-teman? Teman-teman bisa ngitungnya dibalik, 52 dikurang 29 itu berapa sih? Ditambah dengan berapa? 23 ya. Dan satu lagi nih polanya, ditambah berapa teman-teman? Kalau kita perhatikan berarti ini termasuk polanya yang seperti apa nih? Dia termasuk pola yang bertingkat. Kenapa bertingkat? Kak, karena kita lihat nih teman-teman dari 2 ke 9, ini kan berarti dia polanya ditambah lagi ya. Ditambah 7, 9 ke 16 pun dia ditambah 7. 16 ke 23 juga ditambah 7. Berarti di sini polanya nanti dia bertambah atau ditambah dengan 7. 23 ditambah 7 berarti dia ditambah dengan 30. Berarti berapa nih bilangan atau angka terakhirnya? 52 ditambah dengan 30 ya. Berapa? 82. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E, 82. Jadi seperti itu ya untuk menentukan pola-pola dari bilangan atau deret angka. Udah dapat kan tipsnya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oh, Oke, teman-teman, kita ada yang namanya Kudanil nih. Itu apa? Kuis dadakan nih, Nila. Jadi buat teman-teman semua, nanti bisa diklik kira-kira jawaban yang benarnya apa di layar teman-teman semua ya. Akan muncul soal nanti teman-teman di layarnya. Nanti diklik ya, mana kira-kira jawaban yang benar menurut teman-teman semuanya. Ada waktu 1 menit.
Oke. Siap, siap, siap. Nah, udah muncul tuh soalnya. Bisa gak? Bisa menjawab sendiri. Buat teman-teman yang di live, bisa di ini ya, dilihat. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Buat yang di live nggak kelihatan. Tunggu ya yang di live ya. Ayo, waktunya 1 menit. Tereng, tereng. Apakah jawabannya? Kalau di video Medika tuh Kudanil tujuannya buat apa sih, Kak? Kenapa harus ada Kudanil? Oh, Daniel itu untuk apa? Untuk kuis. Jadi teman-teman bisa eh, apa namanya ya? Untuk menilai nih dari penjelasan tadi yang udah dijelasin dari tutornya, kira-kira teman-teman nangkepnya gimana gitu. Jadi kita adakan kuis. Biar nggak ngantuk juga nggak sih, Kak? Iya, Oh, betul. jadi begitu dengar suara ting 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 gitu langsung, hah apa tuh gitu ya? Ah, waktunya habis, Kak ya. Oke. Oke, berarti waktu kudanilnya sudah selesai, sudah habis. Kita bahas soalnya. Nah, ini dia. Ini tadi ya soal dari kudanilnya. Jawaban teman-teman pada jawab apa nih, teman-teman? Benar. Bener nggak? Pada jawab A, B, C, D, atau yang E? Oke, di sini ada soal apa nih? Jadi, tadi kita udah bahas soal berhitung, hitung cepat ya, deret angka. Nah, ini salah satunya perbandingan kuantitatif. Kita baca soalnya dulu nih. Ada Farah dapat menyelesaikan 25 soal dalam waktu 10 menit. Ya, kemudian ada tabel teman-teman. Ada tabel X sama tabel Y. X itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 125 soal, sementara Y-nya 1 jam. Nah, kita harus mencari hubungan antara X dengan Y ya. Kita harus hitung dulu teman-teman, nilai X-nya itu berapa. Perbandingan apa nih teman-teman? Mungkin di sini ada yang tahu, ada perbandingan senilai sama perbandingan tidak senilai. Nah, kalau dari soal ini kira-kira perbandingan apa? Senilai kah atau tidak senilai? Atau berbalik nilai sama ya? Ayo apa? Senilai. Senilai, coba kita buktikan. Kita tulis dulu yang diketahui. Farah menyelesaikan 25 soal, berarti 25 soal dalam waktu 10 menit. Nah, sementara kita mau cari nilai X. X-nya itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 125 soal. Berarti 125 soal. Dalam berapa menit sih? Kita tulis sebagai X ya, karena di sini dia X. Oke, kita tentukan dulu nih dia senilai atau tidak senilai. Gimana cara nentuinnya? Kita lihat dulu di bagian kiri ya. Dari 25 ke 125 itu kan dia nilainya bertambah. Nah, sekarang kita logikain dulu. Kalau 25 soal, itu dikerjakan dalam waktu 10 menit. Berarti kalau soalnya bertambah atau soalnya lebih banyak, dia akan mengerjakannya lebih dari 10 menit ya, atau waktunya bertambah, tambah lama kita ngerjainnya gitu ya, logikainnya teman-teman. Nah, itu untuk menentukan gimana sih perbandingan ini, apakah dia senilai atau tidak senilai. Karena dia ruas kanan kiri yang sama-sama bertambah, pokoknya kalau sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, itu berarti dia adalah perbandingan senilai. Yeay, benar ya, berarti jawaban teman-teman ini adalah perbandingan senilai. Kalau senilai gimana cara ngerjainnya? Kita kali silang. Oke, kita kali silang dulu. Gimana nih cara ngalikan silang? Berarti X kita kalikan dengan 125 gitu ya. Terus nanti 125-nya kita kali dengan 10. Berarti 125X. 25X ya. 25X sama dengan 125 dikali dengan 10. Kita mau mencari nilai X, maka X sama dengan 125 dikali 10 dibagi dengan 25. Kenapa Min nggak dihitung aja sih 125 kali 10? Biar enak kita coret-coretnya teman-teman. Jadi kita ngitungnya tidak dalam jumlah yang besar, biar angkanya nggak terlalu besar. Makanya kita buatnya seperti ini ya. Jadi sama-sama kita bagi nih. Kita bagi berapa ya?
Kita bagi 25 dulu deh. Kalau 25 ini 125 kita bagi dengan 25 juga itu sama dengan 5. Maka hasil perkaliannya berapa? 5 dikali 10, maka X sama dengan 50. 50 apa sih? Menit ya. Karena di sini dia satuannya menit, berarti kita tulis 50 menit. Sementara di soal ini Y-nya itu dalam satuan jam ya teman-teman. Y-nya itu 1 jam. Kalau kita ubah jadi menit, ini sama dengan berapa menit sih? 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau kita tulis apa nih? X-nya 50, Y-nya 60. Tandanya gimana? Berarti nilainya kurang dari atau X kurang dari Y. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Yeay. Siapa yang benar jawabannya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kalau untuk pengerjaan soal perbandingan seperti ini, teman-teman nggak perlu ngecek satu-satu kalau ujian sesungguhnya ya, karena itu akan menghabiskan waktu. Tapi kalau untuk latihan soal, kebetulan ini jawabannya yang A, jadi kita nggak perlu cek sampai opsi E. Tapi kalau misalnya untuk latihan soal, kalian boleh cek dari A, B, C, D, E-nya. Seperti itu. Lanjut lagi kita ke soal Tiu-nya. Masih pada semangat gak nih? Mantap. Asik. Kita ada soal analitis nih teman-teman. Nah, boleh dibaca dulu soalnya. Gimana sih kalau mengerjakan soal analitis? Soal analitis itu dia banyak tipenya ya. Analitis itu banyak tipenya. Ada yang cari posisi duduk sejajar, berurutan, kayak gitu ya. Ada juga yang meja bundar, kayak soal yang satu ini. Untuk mengerjakan analitis yang seperti contoh ini, dia tuh yang mengelilingi, yang duduk mengelilingi meja bundar. Itu teman-teman kuncinya apa? Kalian harus bisa membedakan duduk berseberangan, bersebelahan, sebelahan, terus duduk berhadapan. Nah, itu tuh kita harus tahu ya bedanya. Berseberangan itu gimana, bersebelahan itu gimana, sama berhadapan itu gimana. Oke, kita baca dulu nih soalnya. Pada jam makan siang, karyawan kantor mengadakan acara makan siang bersama di sebuah restoran. Karyawan tersebut ada Mira, Lisa, Ori, Farah, Desri, Putu, Anissa, dan Ketut. Mereka duduk mengelilingi meja bundar dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada berapa orang sih teman-teman? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman nih, kalau yang pernah ikutan tes SKD CPNS tahun 2024, pasti ada yang dapetin soal seperti ini, yang dia duduk mengelilingi meja bundar dan ada 8 orang. Gimana cara ngerjainnya? Pasti pada tahu. Karena soal ini keluar ya teman-teman di tes tahun 2024. Nah, kalau teman-teman dapetin soal seperti ini, kalian harus buat dulu yang bentuknya ada segi 8. Kita buat dulu segi 8-nya nih. Bulatnya nggak ya, anggaplah dia bulat ya teman-teman. Kita buat segi 8-nya. Ya. Jadi kalau kuncinya seperti itu ya teman-teman. Atau kalau yang segi 6 gitu juga bisa ada soal-soalnya. Jadi banyak tipe-tipe soal dari penilaian analitis. Oke, kita udah buat nih. Ini meja bundar dan untuk 8 orang. Kita buat dari ketentuan pertama dulu. Mira duduk berhadapan dengan Destri. Kita buat dari awal ya. Berarti di sini Mira berhadapan, ingat berhadapan berarti di sini berhadapan dengan Destri. Ini berhadapan ya. Kalau misalnya dia Destrinya di sini itu namanya bersebelahan. Ini bersebelahan. Tapi kalau misalnya berhadapan, dia ada di depannya. Iya, dihadap-hadapan gitu. Oke, kita lanjut ke tentuan yang keduanya. Ori duduk di antara Lisa dan Farah. Berarti Lisa dan Farah dulu, Ori-nya di tengah-tengah berarti ya. Di sini Ori di tengah-tengah, ada Lisa dan ada Farah. Oke, lanjut. Ini ketentuan yang kedua. Lanjut yang ketiganya. Dikarenakan Lisa datang bersama dengan Ketut, maka ia duduk berdekatan dengan Ketut, tetapi bersebelahan dengan Mira. Artinya Mira sama Ketut itu dia bersebelahan dan tetap dekat dengan Lisa. Berarti ya di sini. Bersebelahan dengan Mira dan berdekatan dengan Lisa. Terakhir, Farah duduk 2 kursi terpisah dari Anissa. Ini Farah ya teman-teman di sini. Ini Farah. 2 kursi itu berarti di sini 1 kursi, ini 2 kursi. Berarti Anissanya di sebelah sini. Nih Anissa, siapa yang belum dapat tempat duduk?
Siapa yang belum dapat tempat duduk? Putu. Betul, putu. Berarti putu di sini karena bahannya satu bangku yang kosong. Putunya di sini. Soalnya apa, Kak? Yang menjadi titik acuan kiri dan kanan dapat lihat dari POV siapa, Kak. Nah, kalau untuk urutannya kiri dan kanan, teman-teman itu bisa apa namanya? Kalian boleh coba misalnya dari Mira ke kanan itu atau Mira ke kiri itu akan sama aja nanti dia posisi. Maksudnya urutannya cuma beda posisi kiri dan kanan, tapi urutannya dia akan tetap sama gitu. Jadi nggak masalah ya, Kak ya? Iya, jadi nggak masalah, teman-teman. Oke, lanjut ya. Soalnya apa sih, teman-teman? Oh, kita pindah dulu nih gambarnya ya. Kita pindah dulu sih posisi duduknya. Nah, kita pindah ke sini. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar adalah yang tidak benar yang mana nih? Jawaban kalian apa? Nah, kita cek dari opsi A dulu ya. Lisa duduk berhadapan dengan Putu. Kita cek. Lisa berhadapan dengan Putu. Benar ya? Ini berhadapan, teman-teman. Berarti opsi A itu pernyataan yang benar. Yang B, Farah duduk bersebelahan dengan Destri. Farah bersebelahan. Benar ya? Dia bersebelahan. Berarti opsi B juga benar. Yang C, Ori duduk berhadapan dengan Anissa. Ori dan Anissa. Benar nih, teman-teman. Berhadapan juga. Sekarang yang D. Mira duduk bersebelahan dengan Lisa dan Ketut. Benar nih, Mira di sini bersebelahan dengan Lisa dan Ketut. Sekarang opsi yang E. Lisa duduk 2 kursi terpisah dari Mira. Ini salah. Kenapa? Karena mereka tepat bersebelahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang iya, betul. Jawabannya adalah yang E. Sebenarnya kalau untuk soal ini agak menguras waktu ya, teman-teman. Makanya kalian banyak latihan. Terus juga pahamin bahasanya yang tadi sudah dibilang ya, berseberangan, bersebelahan, berhadapan itu harus diperhatikan. Oke, ini soal analitis. Lanjut ke satu soal lagi nih untuk tiunya. Siapa yang tahu soal ini? Ya, ini adalah soal figural. Jadi banyak banget soal figural yang 9 kotak. Ya, jadi figural itu ada berapa macam? Ada banyak macamnya. Ada apa aja? Ada yang serial, terus ada apa lagi? Sini deh, serial, terus ada yang analogi, terus ada yang ketidaksamaan. Nah, kalau yang 9 kotak ini dia termasuk figural apa, teman-teman? Ada yang tahu? Kalau figural 9 kotak ini dia termasuk ke dalam jenis figural apa sih? Nih, jenis-jenis figural itu ada yang ini tipenya ya atau jenis-jenisnya. Jadi, kalau 9 kotak itu termasuk ke dalam serial. Jadi, serial itu ada yang biasa. Biasa itu yang urutan itu ya, teman-teman, yang mencari gambar selanjutnya. Sama serial itu 9 kotak. Gitu. Jadi, dia termasuk ke dalam figural serial. Oke, kita cari nih jawabannya untuk soal yang ini. Carilah gambar yang cocok dengan seri gambar berikut. Di sini ya, kita mencari yang ini, guys. Nah, polanya seperti apa? Jadi kalau soal figural itu utamanya, sama ya sebenarnya teman-teman. Sama kayak deret angka. Dia konsepnya sama seperti deret angka. Tapi kalau deret angka, dia berupa angka. Kalau figural, dia deret berupa gambar. Jadi kita harus mencari polanya sama nih kayak deret angka. Tapi kita mencari pola dari gambar ya. Pertama kita lihat dulu untuk barisan yang pertama. Kira-kira dia polanya seperti apa teman-teman? Dari gambar 1 ke gambar 2 dan gambar 3. Nah, kalau kita lihat tuh mata dadunya ya, kalau yang di atas nih, ini yang atas, ini yang bawah. Kalau yang atas, dari gambar pertama itu dia ada 3 mata dadunya. Yang kedua itu ada 2, dan yang terakhir ada 5. Artinya apa? Mata dadu yang pertama ditambah mata dadu kedua, itu hasilnya adalah mata dadu yang gambar ke-3. Benar? 3 tambah 2 sama dengan 5. Coba kita cek untuk gambar yang di baris keduanya. Yang di atas, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sama ya, berarti untuk gambar yang ketiga, apa nih?
Mata dadunya ada 5 sama 1, berarti 5 tambah 1. Harusnya mata dadunya ada 6 untuk yang di atas. Kita cek opsi A, B, C, D, E-nya. Kita eliminasi yang jumlahnya nggak 6 ya, teman-teman. Yang A, dia jumlahnya 3, berarti sudah pasti salah. Yang B jumlahnya 1, yang C 6 mungkin, yang D 6 mungkin, yang E 4. Nggak mungkin, karena harus 6 jumlahnya. Sekarang kita cek apa lagi nih, kalau misalnya pola yang pertama udah kita dapetin ya. Sekarang kita lihat yang bagian bawahnya. Nah, mata dadu itu kan dia coba dari 0 sampai 6 ya, teman-teman. Nah, setelah itu dia balik lagi ke 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kita lihat, kalau ini 6, ini 0 ya. Anggaplah ini 0 atau kosong. Terus dia ke 1 lagi. Berarti dia urutan. 6, ini 0. Terus ulang lagi kan dari 1. Coba kita cek kalau yang ini. Dia 2, yang ini ada 3, dan ini 4. Benar ya urutan? 2, 3, lanjut ke 4. Berarti yang ini juga lanjut dari 5, 6. Setelah 6 berapa? 0. Berarti yang mana nih jawaban yang paling tepat? Iya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu. Yeay. Seru ya belajar tiu. Seru. Seru katanya. Oke, soal tiunya udah selesai nih teman-teman. Kita mau lanjut lagi ke soal TKP bersama Kak Ana. Cantik. Deh. Miss. Miss nggak tuh ya? Paling cantiknya ya Miss buat Oh, lemah di TIU ya, Kak ya. Nah, nanti kalau Kakak lemah di TIU, kami di Widya Medika itu ada kelas TIU kelas TIU dasar, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang lupa matematika konsep awalnya gitu ya, teman-teman ya. Nanti Kak Riz itu bakalan ngajarin kalian konsep dasar TIU. Jadi dasar matematika dari kali, bagi, tambah, kurang, caranya nyederhanain pecahan. Jadi dari pecahan jadi desimal itu ada kelasnya, dan ini boleh diikuti oleh teman-teman yang memang dasar TIU-nya belum kuat gitu. Kalau buat yang udah jago nanti ikut kelas yang biasa ya. Nah, kalau buat kalian yang belum jago nanti ada kelas dasar matematika dari Kak Riz ya. Oke. eh Lanjut teman-teman, kita ke soal-soal TKP nih ya sekarang ya. Kalau TKP mah kalian udah pada jago-jago kayaknya nih, nggak usah aku ajarin lagi kayaknya ya. Tapi boleh lah kita tetap bahas ya soal-soalnya ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian ikut bimbel, kita bakalan kasih juga teman-teman trik-trik ngerjain soal TKP biar cepet kalian ngerjainnya. Karena TKP ini lumayan menyita waktu ya. Oh, seru ya soal figural tadi ya. Udah karena nggak jadi lanjut kalian figural lagi aja, ngambek nih. Nanti ya kalau ikut bimbel di Widya Amerika nanti ketemu sama Karis lagi, kita belajar figural lagi ya. Oke, kita soal nomor 11. Di TKP, Anda bekerja sebagai seorang pegawai di instansi pemerintah. Suatu hari atasan memberikan tugas dengan tenggat waktu yang cukup ketat. Tetapi pada saat yang sama rekan kerja Anda meminta bantuan karena mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimanakah Anda menyikapi situasi ini? Nah, jadi kalau kita lihat dari data yang ada di dalam soal, teman-teman, kita ada di dua masalah. Ada dua masalah. Yang pertama kita ada deadline, yang kedua ada teman yang butuh bantuan. Nah, dalam soal-soal TKP, kita harus mengedepankan profesionalisme ya kan? Profesionalisme itu artinya kita harus taat pada janji kita harus menyelesaikan pekerjaan kita, tapi jangan lupa dalam profesionalisme juga harus ada apanya teman-teman, harus ada empatinya, harus ada kerjasamanya gitu ya. Jadi jangan sampai karena teman-teman pengen nyelesain deadline sebagai bentuk profesionalisme, kita mengabaikan orang lain. Itu jadinya orang yang profesional tapi tidak berempati, orang yang profesional tapi egois. Itu juga tidak baik. Maka harus gimana? Harus cari jawaban yang sifatnya win-win solution, atau pilih jawaban yang tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Semuanya terhandle masalahnya dengan baik. Mana nih yang kira-kira bisa win-win solution? Yang A,
Menyelesaikan tugas pribadi terlebih dahulu, lalu kita bantu rekan setelah pekerjaan utama kita selesai. Bisa jadi dua-duanya terselesaikan tanpa ada yang kita abaikan. Yang B, membantu rekan kerja terlebih dahulu karena solidaritas tim penting, tetapi kembali ke tugas sendiri meskipun mungkin harus lembur. Hati-hati teman-teman, ini memang kelihatannya bagus ya, tapi dalam mengerjakan soal TKP ada satu prinsip. Jangan pilih jawaban yang dapat merugikan diri sendiri. Maka opsi B kita bisa eliminasi karena merugikan diri sendiri. Itu nilainya nggak akan 5. Terus lanjut. Loh, kok lewat? Kita ke soal opsi yang C. Meminta atasan menyesuaikan tugas agar bisa membantu rekan. Berarti kan ini kita minta nego. Udah Pak, deadline-nya jangan hari ini lah, besok aja. Apakah itu profesional? Tidak. Kalau kita sudah punya deadline, maka selesaikan deadline-nya. Maka opsi yang C itu kurang profesional. Yang D, menyelesaikan tugas sendiri dan menyarankan rekan kerja mencari bantuan dari orang lain. Tidak berempati, tidak bekerja sama. Tidak win-win solution, ada yang dikorbankan. Yang E, fokus pada tugas pribadi tanpa membantu karena sudah punya tanggung jawab masing-masing. Ini juga tidak menunjukkan empati dan kerjasama. Maka yang skornya paling tinggi itu adalah yang A. Yang lainnya 4, 3, 2, 1. Oke, udah pada benar semua kayaknya ya. Lanjut kita ke soal nomor 12. Sebagai seorang ASN, Anda dihadapkan pada situasi di mana salah satu calon kepala daerah adalah teman dekat Anda. Teman Anda meminta dukungan secara terbuka di media sosial dan mengajak Anda untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye. Apakah yang akan Anda lakukan? Teman-teman, ingat, ketika teman-teman nanti sudah menjadi seorang ASN, baik PNS atau P3K, seorang ASN itu harus netral. Ya, jadi nggak boleh kita menunjukkan dukungan politik. Tidak boleh seorang ASN itu terlibat dalam kegiatan politik apapun, berseragam atau tidak berseragam. Nggak boleh sama sekali. Di dunia nyata atau di media sosial, nggak boleh. Ya, jadi harus mengedepankan prinsip netralitas ASN, baik itu di media sosial, di kehidupan nyata, menggunakan atau tidak menggunakan seragam. Jadi ASN itu mereka punya hak pilih, tapi mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ya, itu prinsip dan integritasnya seorang ASN, teman-teman. Maka, opsi A, menolak ajakan tersebut secara halus, tetap menjaga netralitas ASN, tetapi memberikan dukungan secara pribadi tanpa diketahui publik. Seolah-olah benar ya teman-teman ya, toh cuman diri sendiri aja, nggak bisa. Tetap ini tidak berintegritas. Ingat, orang yang berintegritas itu harus lurus dan harus sinkron antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau kalian jawab yang A, itu berarti sudah tidak sinkron perbuatannya dengan sumpahnya. Ya, jadi opsi A udah pasti nggak 5. Yang B, menjelaskan kepada teman bahwa saya harus netral dan tidak bisa terlibat dalam kegiatan kampanye politik. Bisa jadi benar. Yang C, menghadiri acara kampanye tanpa menggunakan atribut. Tadi saya bilang, pakai seragam atau tidak pakai seragam, di dunia nyata atau di media sosial, itu tetap sama-sama tidak boleh, harus netral. Berarti opsi C salah. Yang D, menyukai dan mengomentari unggahan kampanye di media sosial sebagai bentuk dukungan. Gak boleh, walaupun cuma sekedar nge-like, nge-repost, ngomen, gak boleh. Ya. Terus yang E, menghindari perbicaraan politik agar tidak terlibat dalam konflik kepentingan untuk tetap menjaga hubungan baik. Nah, yang mana nih teman-teman? Yang E juga kayaknya positif ya. Di antara B sama E, pasti ada yang 5, ada yang 4. Nah, kalau ada yang kayak gini gimana? Kita pilih yang menunjukkan tindakan nyata bahwa kita netral. Tegas menyatakan bahwa kita netral. Maka opsi B itu lebih tinggi daripada opsi yang E. Karena opsi yang E itu tidak ada kata-kata saya akan netral. Kalau yang B jelas ada kata-kata saya harus netral gitu. Jadi meskipun dua-duanya sama-sama benar, opsi B lebih tegas menyatakan bahwa teman-teman berintegritas, saya tidak akan terlibat. Ya, seperti itu. Itu salah satu triknya. Kalau ada dua yang hampir sama-sama benar, pilih yang pernyataannya itu tegas, lugas, dan berupa tindakan nyata.
Ya. Oh, iklan nih ternyata. Boleh nih iklan dulu, Min. Oke, nggak usah. Yang mana? Oh, ini. Oke, teman-teman, saatnya kita iklan sebentar ya. Nah, di atas Mimin ini lagi ada buku SKD, CPNS, dan juga kedinasan untuk tahun 2026. Jadi kita akan launching buku ini di tanggal 16 Januari ya, teman-teman ya. Nah, buku ini sudah lengkap sekali, teman-teman, untuk materi, latihan soal, dan juga sudah ada pembahasannya mulai dari TWK, TIU, dan juga TKP-nya. Nah, di buku itu sudah lengkap banget nih dari materi-materi seperti TWK, contoh ada Pancasila, bela negara, dan masih banyak yang lain. Terus ada TIU-nya juga, ada soal-soal prediksinya juga nih teman-teman, ada kurang lebih 100 soal untuk soal prediksinya, sudah dilengkapi dengan pembahasan dan juga kunci jawaban. Nah, kalau teman-teman mau beli buku Kok ini, 16 Januari, Kak? 16 Februari. sorry. Untuk teman-teman yang mau beli bukunya, nanti kalian bisa join di live kita di tanggal 16 Februari. Kita akan launching produknya dan tentunya kita bakal kasih kalian diskon besar-besaran. Nah, buat teman-teman yang mau, boleh banget langsung aja kalian nonton live kita nanti di 16 Februari. Nah, Oh ya, buat teman-teman yang udah ikut bimbel tahun 2025 atau udah beli buku yang 2025, Kak, ini bukunya sama apa beda sama yang 2025? Materinya sama, teman-teman, tapi soalnya berbeda karena ada beberapa soal yang berubah tipenya di kedinasan 2025 kemarin. Nah, kami revisi akhirnya soal-soal di buku ini agar lebih sesuai lagi dengan soal SKD yang tahun terakhir. Jadi ini soalnya berbeda tapi materinya sama. Kalau teman-teman udah. Kalau teman-teman udah punya buku yang 2025, nggak usah sih sebenarnya beli buku ini lagi ya. Tapi kalau misalnya mau tambahan soal, boleh beli bukunya gitu ya. Kalau teman-teman cari soal-soal SKD yang emang beneran soalnya udah hot, kayak soal-soal yang kita bahas tadi atau kayak soal-soal yang ada di tryout, nah kita sudah masukkan soal-soalnya ke buku SKD kita, baik yang 2025 atau 2026. Soalnya Widya Medica selalu HOTS penalaran sesuai dengan kisi-kisi. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut beli buku yang zong. Bilangnya soalnya HOTS tapi nggak HOTS ya. Kalau kita soalnya pasti sesuai FR karena kita selalu update tiap tahun dan kita serius banget bikin soalnya biar sesuai dengan soal SKD yang sesungguhnya. Boleh dicoba dulu biar nggak ragu-ragu ya. Mungkin nanti dilihat kalau sudah launching Miminnya live, minta spill contoh soal-soal TWK-nya biar kalian lebih percaya lagi apakah beneran HOTS atau tidak. Nah, buat teman-teman juga yang mau, untuk teman-teman yang di Zoom, yang mau dapat gratis buku ini, bisa banget ya Kak ya. Nanti ada giveaway-nya. Banget. Jadi nanti kita bakal kasih giveaway buat teman-teman yang di Zoom ya. Tapi untuk yang di TikTok tenang, kita bakal kasih diskon juga di tanggal 16 Februari. Jadi kalian jangan lupa nonton live-nya besok di tanggal 16 Januari. Februari maksudnya. Belum move on ya. Oke. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Siap-siap ya teman-teman ya, habis soal terakhir katanya ada giveaway ya Kak ya? Ya. Ya, jangan kemana-mana guys. Kita bakalan giveaway. Apa Kak? Ada deh. Tunggu ya. Di kantor tempat Anda bekerja, setiap hari banyak warga datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Suatu hari Anda melihat ada seorang lansia dan ibu hamil yang tampak kesulitan berdiri lama dalam antrean. Selain itu, ada penyandang disabilitas yang terlihat bingung mencari loket yang sesuai. Apakah tindakan terbaik yang akan Anda lakukan? Jadi kalau kita lihat dari data dalam soal ini ada banyak kelompok prioritas yang membutuhkan pelayanan. Ada lansia, ada ibu hamil, ada penyandang disabilitas yang mereka semuanya adalah kelompok yang memang membutuhkan jalur dan pelayanan khusus. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pegawai di sana? Yang A, memastikan bahwa ada jalur prioritas bagi semua ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas agar mereka tidak perlu antre lama. Bisa jadi benar.
Yang B, menyampaikan kepada mereka bahwa semua warga harus mengikuti antrean yang sama tanpa pengecualian agar adil. Teman-teman, adil itu tidak harus selalu kalau kita ibaratkan pakai sepatu gitu ya, teman-teman ya. Adil itu bukan berarti memberikan satu sepatu yang sama untuk semua orang. Adil itu juga bisa berarti memberikan sepatu yang sesuai dengan ukuran orang masing-masing supaya mereka nyaman gitu. Jadi bukan berarti semuanya harus sama meskipun dia disabilitas, ibu hamil, lansia, ya udah harus sama dong pelayanannya biar adil. Enggak. Pada mereka yang berkebutuhan khusus, pada mereka yang membutuhkan, mereka yang lebih rentan, teman-teman, mereka adil kalau diberikan perlakuan khusus karena mereka punya kekurangan atau mereka sedang dalam situasi yang membutuhkan jalur khusus ya. Jadi konsep adil itu sekali lagi bukan berarti mereka harus memiliki sepatu yang ukurannya sama gitu. Mereka harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, jadi opsi B itu justru tidak sesuai dengan konsep keadilan. Terus yang C, mengarahkan mereka untuk meminta bantuan kepada petugas khusus yang mengenangani kelompok rentan di kantor, bisa jadi. Yang D, membantu mereka mendapatkan antrian lebih cepat dan meminta izin kepada warga lain agar diprioritaskan, bisa jadi. Mengusulkan kepada pimpinan agar dibuat kebijakan khusus mengenai pelayanan bagi kelompok rentan di kantor Anda, bisa jadi. Tapi opsi yang C bisa kita eliminasi, teman-teman. Kenapa? Karena harusnya mereka ini bukan hanya sekedar kita arahin supaya dapat bantuan, harusnya ada jalur khusus untuk mereka. Ya, jalur di mana petugasnya berbeda, layanannya berbeda, fasilitasnya juga berbeda. Jadi opsi yang C itu kurang. Yang D juga sama, antrian lebih cepat tidak cukup. Harusnya ada jalur, petugas, dan sistem yang berbeda. Terus yang E, mengusulkan kepada pimpinan agar dibuat kebijakan khusus. Ini bisa jadi akan lebih lama gitu ya, karena baru pengusulan. Oke, namanya baru ngusulin, bisa diterima, bisa enggak gitu ya. Jadi tidak langsung ada tindakan nyatanya untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Maka opsi yang E ini bisa jadi enggak 5. Kemungkinan opsi yang E itu skornya hanya 3 atau 2. Ya. Nah, yang 5 berarti yang mana? Yang A. Terus yang 4 yang mana? Yang 4 itu adalah yang C. Ini yang 3. Ya. Ini yang 2, ini yang 1. TWK 5 soal lagi. Oh, banyak yang C ya teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman. Kalau kalian jawabnya yang C, ya, kita harusnya bukan cuma sekadar mengarahkan untuk ke petugasnya. Enggak, harus ada fasilitasnya untuk mereka. Contoh, buat mereka yang disabilitas, harus ada rem untuk naik kursi roda. Harus ada jalur untuk penyandang tunanetra. Harus ada tempat duduk prioritas untuk ibu hamil dan lansia, misalnya seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar ada petugasnya, tapi harus ada fasilitas, jalur, dan petugasnya. Jadi opsi A itu lebih lengkap daripada opsi yang C. Itu kenapa teman-teman banyak yang terjebak. Lanjut, kita ke soal nomor 14. Kalau TKP mah gampang ya, cepet ya. Nomor 14. Anda ditugaskan bekerja di sebuah pedesaan yang memegang nilai kuat adat. Salah satu nilai yang diyakini masyarakat setempat adalah bahwa rambut yang diwarnai mencerminkan perilaku yang tidak baik, dianggap tidak pantas, terutama bagi orang yang bekerja di sektor pelayanan publik. Sementara Anda memiliki rambut yang diwarnai karena gaya pribadi memang seperti itu. Nah, kemudian besok Anda dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan resmi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Bagaimana sikap Anda? Nah, teman-teman, ini soalnya kelihatan ya tentang topik sosial budaya. Dalam prinsip sosial budaya, teman-teman, kita diharapkan bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, tapi beradaptasi itu bukan berarti kita harus kehilangan jati diri. Bisa dipahami teman-teman? Kita memang harus beradaptasi, tapi beradaptasi bukan berarti kita kehilangan jati diri. Contoh, teman-teman misalnya beragama Islam, terus kita datang ke wilayah yang agama mayoritasnya misalnya di Bali deh gitu. Ke Bali nih kalian tugas. Mayoritas agama di Bali itu kan Hindu. Orang di Bali makan B2 itu kan biasa. Nah, ketika kalian disuguhkan
dalam sebuah upacara adat, makanannya adalah B2, apakah kalian sebagai bentuk toleransi harus makan? Enggak. Karena kalian seorang Islam dan identitas seorang Islam adalah tidak boleh, itu diharamkan dalam agama, maka teman-teman boleh untuk menolak gitu. Makanya saya bilang, boleh kita beradaptasi, berinteraksi, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri. Itu prinsip, teman-teman. Nah, sekarang berdasarkan konsep tadi, mana jawaban yang benar? Coba yang A. Tetap hadir tanpa memperdulikan pendapat masyarakat, karena ini adalah gaya pribadi. Kalau kalian nggak peduli dengan apa yang ada di masyarakat, itu berarti kalian tidak beradaptasi. Ya, ini yang penting gue. Masalah gue diterima apa enggak, terserah. Jangan ikutin gaya skena anak-anak Jaksel ya, teman-teman ya. Kita juga tetap harus menghargai dan menghormati tempat di mana kita berada. Jadi opsi yang A tidak sesuai. Yang B, menjelaskan bahwa rambut tidak berwarna tidak akan mengubah kualitas kerja Anda dan berharap masyarakat memahami perbedaan. Ini juga lagi-lagi teman-teman, memahami perbedaan, kita minta mereka memahami kita. Berarti kita tidak mau beradaptasi. Jadi ini kita eliminasi lagi. Yang C, menghindari hadir dalam pertemuan dan meminta rekan lain menggantikan. Tidak profesional karena kita mundur gara-gara ini. Terus yang D, tetap hadir, berpenampilan sopan, berarti kita beradaptasi, bersikap rendah hati, beradaptasi, menunjukkan rasa hormat. Nah, ini benar, ya. Terus yang E, mengecat ulang ke warna alami untuk menyesuaikan dengan norma lokal. Ya, emang bagus sih, seolah-olah positif gitu ya teman-teman ya. Tapi kita jadi kehilangan jati diri. Nah, ini juga tidak akan bernilai tinggi. Karena ketika kita beradaptasi, kita boleh kok tetap menjaga jati diri kita asalkan kita menyesuaikan. Ya, jadi opsi yang E tidak akan 5. Yang D itulah yang skornya 5. Ya. Yang B skornya 4, yang A 2, yang C 3, yang E 1. Nomor 15. Nah, siap-siap? Siap-siap, siap-siap. Siapa yang mau giveaway? Siap-siapkan pena, pulpen, dan buku. Nah, udah di-spill sama Miminnya. Satu. Kalau mau dapat giveaway, siapin pulpen apa, Min? Pulpen dan catatan atau coretan. Ayo, ada apa ini? Cepetan, siapin sambil dengerin aku bahas soal yang terakhir ya. Masalah sampah menjadi persoalan serius di kota Anda. Sebagian besar tempat pembuangan akhir atau TPA telah ditutup, menyebabkan tukang sampah kesulitan membuang sampah, termasuk di lingkungan perumahan Anda. Sampah mulai menumpuk, menimbulkan bau tidak sedap. Sebagai warga yang peduli terhadap lingkungan, apakah yang akan Anda lakukan? Jadi intinya tempat pembuangan akhirnya ditutup dan akhirnya sampahnya menumpuk. Coba kita lihat opsinya. Yang A, tetap membuang sampah di tempat sampah seperti biasa karena masalah TPA bukan urusan saya. Ini berarti kamu tidak punya inisiatif gitu ya untuk mengelola masalah. Biasanya kalau kita tidak punya inisiatif mengelola masalah, itu skornya pasti kecil. Ya karena seseorang yang profesional, seseorang yang peka terhadap sosial, ketika ada masalah di lingkungannya, dia akan berusaha untuk mengatasi masalahnya, bukan pasif, tapi kita aktif untuk mengelola sesuai dengan kapasitas kita. Ya, jadi sekali lagi aktif mengelola masalah dengan catatan sesuai kapasitas kita. Jangan melewati melewati batasan kewenangan kita gitu ya teman-teman ya. Terus yang B, membuat pengelolaan sampah sederhana di rumah seperti memilah sampah organik dan anorganik agar tidak semakin menumpuk. Oh, ini bagus. Karena TPA-nya tutup berarti kita nggak bisa buang sampah keluar. Maka sampah yang kita punya di rumah kita kelola sendiri. Sangat solutif sekali gitu ya, menyelesaikan langsung masalah ke akarnya. Terus yang C, mengurangi jumlah sampah dengan lebih selektif dalam menggunakan barang sekali pakai dan mencari alternatif yang ramah lingkungan. Bisa mengurangi jumlah sampah, tapi apakah dengan mengurangi masalah pengelolaan sampahnya selesai? Enggak. Ya, jadi ini bagus, tapi bagusnya nggak full beneran bagus gitu ya. Masih ada sisa-sisa masalahnya nih teman-teman. Yang D, mencari tahu informasi mengenai lokasi alternatif untuk membuang sampah agar lingkungan tetap bersih. Bisa jadi, tapi pada akhirnya kita tidak membuat perubahan di situ. Ya, kita cuma nyari alternatif, tapi nggak ada perubahannya yang bisa kita lakukan. Ini inovasinya nggak ada.
Terus yang E, berkomunikasi dengan pengurus RT dan berdiskusi mencari solusi terbaik bagi warga untuk membicarakan masalah ini. Bisa jadi. Tapi sekali lagi akar masalahnya tidak tersentuh, nggak ada inovasinya. Jawaban yang akan lebih benar dalam soal-soal TKP, teman-teman, selain dia berupa tindakan nyata, dia memberikan solusi, dia juga harus lebih inovatif atau memberikan pendekatan-pendekatan baru yang akan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam soal. Karena kan seorang ASN itu diharapkan nggak cuman pinter, tapi mereka juga harus cerdas, solutif, punya inisiatif kerja yang baik, punya inovasi dalam bekerja, terus mau menggunakan teknologi gitu ya. Jadi pilih jawaban-jawaban yang sesuai dengan karakter tersebut. Nanti kalau ikut bimbel, aku bakalan kasih tahu kalian yang namanya Pred Pro Plus. Apaan tuh? Nah, itu adalah rumus atau cheat untuk ngerjain soal profesionalisme, kemudian jejaring kerja, pelayanan publik, integritas, kemudian sosial budaya, TIK, dan juga anti radikalisme dalam soal-soal TKP. Tapi nggak mau spill di sini ya, Kak ya. Nanti spillnya di bimbel aja. Yang mau dapat rumusnya, ikut bimbel di Widya Medika. Jadi jawaban yang mana untuk soal ini? Jawabannya yang paling tinggi skornya adalah ya B ya. Jadi B5, C4, D3, E2, A1. Nggak mau spill di sini. Ikut bimbel dong. Apa ini? Oke, Apa tuh? Kak. Apa tuh dijawab, Kak? Apa ya? Nah, teman-teman semua untuk yang di live dan juga di Zoom jangan bersedih hati karena untuk teman-teman yang di live mungkin nggak dapat giveaway buku, tapi kita juga ada giveaway voucher sebesar 20.000 untuk teman-teman yang mau daftar bimbel karena kebetulan kita juga baru buka bimbelnya ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar bimbel boleh banget kalian udah ya. Untuk claim vouchernya, caranya kalian SS untuk live kita hari ini, kemudian kalian langsung DM aja ke TikTok kita, atau kalian bisa konfirmasi ke admin untuk mengklaim diskon 20.000 ini ya. Ini berlaku untuk teman-teman yang di Zoom dan juga teman-teman yang di live TikTok. Nah, mungkin cukup segitu dulu untuk teman-teman yang di live TikTok. Terima kasih atas antusias kalian semua. Buat yang di Zoom jangan keluar dulu. Iya, benar. Nah, terima kasih atas antusias kalian semua untuk mengikuti live kita hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa nonton live kita besok di 16 Februari karena kita bakal launching produk terbaru ya. Oke, selamat malam dan terima kasih. Bye-bye. Buat yang di Zoom, siap-siap bakalan ada giveaway. Apa tuh? Kasih tau nggak, Kak? Boleh deh. Boleh ya? Giveaway buku. Kita bakalan kasih giveaway buku buat kalian, teman-teman. Jadi kalian siap-siap bakalan ada kuis Kahoot. Siapa yang suka pakai Kahoot? Siapa yang suka ikutan kuis Kahoot? Nah, kita bakalan ngadain kuis Kahoot. Nanti yang menang bakalan dapat giveaway buku SKD CPNS dan Kedinasan Widya Medika tahun 2026. Ongkir ditanggung kita. Yeay. Tanggung sendiri nggak sih, Kak? Bener-bener iya. Kasih banget. Oke, aku stop share. Kalian siap-siap ya. Kita bakalan mulai Kahootnya. Get ready, siapin sinyal, siapin pulpen, siapin coretan, dan juga siapin kuota. Yuk, ayo. Oke teman-teman, nah saatnya kita kuis Kahoot. Nah siap-siap ya teman-teman ya, karena tadi kan sudah di-spill di awal bahwa pemenang Kahoot ini hanya kita ambil satu orang dengan nilai tertinggi. Bagi teman-teman yang memenangkan kuis ini bisa mendapatkan free buku SKD CPNS Widya Medika tahun 2026 tanpa ongkir gitu. Jadi teman-teman benar-benar mendapatkan bukunya free dan tidak perlu membayar ongkir. Caranya adalah simak baik-baik teman-teman. Oke, nih aku coba share screen ya. Sambil teman-teman cek juga di kolom komentar. Teman-teman bisa langsung login ke link yang ada di kolom komentar. Oke, sudah masuk semua ke... Nah nih, kelihatan nggak layarnya? Sudah. Oke, nih layarnya teman-teman masuk ke teman-teman ketik Kahoot di akun Google masing-masing.
lalu klik yang paling atas yaitu kahoot.it. Oke, sabar, yang nunggu pin sabar. Sabar teman-teman. Oke, sebentar. Pinnya Kak, sabar. Sabar dong sayang, itu sabar. Nah, nih lagi memuat. Oke, teman-teman, silakan masukkan pin yang tertera di. Oh iya, jangan lupa ya nickname-nya. Teman-teman masukkan nomor HP dan kode namanya. Misalnya 08XX dengan kode AA. Oke, buat teman-teman masukin nomor HP dan kok inisial nama ya, karena nanti tidak bisa klaim. Buat teman-teman yang sudah login, teman-teman bisa keluar dulu, terus teman-teman ulangi lagi loginnya ya. Buat teman-teman yang hanya memasukkan nama itu tidak bisa klaim ya. Oke, yuk buat teman-teman diedit dulu namanya, karena nih contohnya Kak Fit nih, Kak Fit udah bener nih, Kak Fit 08 bla bla bla. Jadi teman-teman silakan diedit dulu namanya, karena buat teman-teman yang tidak menuliskan namanya itu teman-teman tidak bisa klaim. Jadi diulangi lagi ya, teman-teman harus menuliskan inisial nama dan nomor HP-nya. Karena ini nanti berfungsi ketika teman-teman klaim hadiahnya. Yuk coba di keluar lagi, terus kemudian teman-teman masuk lagi. Yuk ditunggu 1 menit ya. Jadi nih admin tunggu 1 menit buat teman-teman rename namanya supaya bisa klaim hadiahnya pada saat menang. Kalau misalnya hanya nama saja, Kak nama aku Nisa, itu tidak berlaku karena tidak ada mencantumkan nomor HP-nya. Oke, ditunggu 1 menit. Sudah semua, are you ready? Udah ready semua teman-teman? Nah, linknya teman-teman klik lagi ke linknya. Klik lagi link. Oke, sudah diedit semua namanya. Namanya harus inisial nama dan nomor handphone ya, supaya teman-teman bisa klaim hadiahnya. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa nomor handphone, itu tidak bisa klaim hadiahnya. Contohnya ketika nih teman-teman lihat kolom komentar ya. Nah, tuh sudah ada di kolom komentar atau nah. Oke, dapat ini lebih cepat sebelum launching. Nah, teman-teman bisa dapat ini sebelum launching. Nah, jadi kita sombongin tuh ke orang-orang bahwa bisa dapetin gratis sebelum launching. Jadi teman-teman nggak perlu keluar-keluar lagi ya. Spesial kita kasih buat teman-teman semua. Oke, udah semua? Oke, yuk kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan pulpen dan kertasnya. Yuk, semangat teman-teman, semoga beruntung. Sebentar. Nah, nanti teman-teman bisa melihat soalnya di layar Zoom dan klik jawabannya di device masing-masing yang menggunakan Kahoot ya, karena di device masing-masing itu tidak ada soalnya gitu. Yuk teman-teman, waktunya 1 menit. Oke, teman-teman bisa melihat soalnya di Zoom, lalu klik jawabannya sesuai dengan gambar yang ada di layar Kahoot-nya. Oke, diulangi kembali ya, teman-teman melihat soalnya di Zoom dan jawabannya sesuai dengan gambar di layar Kahoot-nya atau di aplikasi Kahoot-nya. Soalnya FR 2000
4 kemarin. Tuh, spesial banget, benar-benar dikasih FR yang fresh dari CPNS tahun 2024. Tuh, teman-teman, waktunya sisa 23 detik lagi. Siap-siap. Siap-siap. Oke deh, aku diam karena kalau di sini kan tidak kena PL tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada berapa kuis nih kakak kita? ada 3. Oke, kita selanjutnya. Nah, teman-teman, nih aku kasih tahu lagi sebelum kita mulai ke kuis selanjutnya, teman-teman perhatikan soalnya di layar Zoom. Lalu teman-teman klik jawabannya berdasarkan nih, misal mau logonya segitiga, lingkaran, persegi, dan lain-lain itu di aplikasi Kahoot-nya. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa skor tertinggi juga dinilai siapa yang paling cepat ngeklik jawaban benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini KKA. Nih, KKA masih merajai ranking tertinggi di soal pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nih sudah kelihatan kan soalnya dan ke teman-teman pilih jawabannya di aplikasi. Oke, aku ulangi sekali lagi. Teman-teman lihat soalnya di layar Zoom dan pilih jawabannya di aplikasi. Ya, 40 menit lagi. 40 menit. 40 detik. Lamaan dong ya, 40 menit. Oke, satu soal terakhir teman-teman. Ya, soal terakhir ya, semangat. Nah, Oh, bergeser ke Kakak Mir. Oke, kita lihat persaingan terakhir yang sengit ini. Soal terakhir. Sembilan, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Teman-teman siap-siap. Siapakah juaranya yang bisa mendapatkan buku SKD CPNS Widya Medika tahun 2026 secara free bahkan sebelum launching? Siap-siap teman-teman, kita lihat pemenangnya. Jeng 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 jeng. Oke, siapa nomor 1? Oke, selamat kepada Kakak Mir dengan nomor tersebut. Kakak Mir bisa langsung di screenshot. Lalu Kakak Mir bisa langsung konfirmasi ke admin ya untuk klaim hadiahnya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kakak Mir bisa langsung di screenshot dan Kakak Mir bisa langsung klaim
klaim hadiahnya ke admin. Nah, buat teman-teman yang belum beruntung, teman-teman bisa dapatkan kesempatan lagi nanti pada tanggal 16 Februari karena teman-teman bakalan dapetin harga spesial banget kalau misalnya COPM-nya pada saat kita launching. Oke, kita kembalikan ke moderator. Oke, nah itu tadi sih ya rangkaian acara kita hari ini, malam hari ini. Oke, itu tadi ya serangkaian acara kita pembahasan TO Akbar, SKD CPNS dan Kedinasan Widya Medika. Gimana? Seru kan teman-teman? Gimana kalau misal kalian ikutin bimbelnya? Jangan lupa yang udah SS voucher potongan harga bimbelnya, jangan lupa langsung di chat ke miminnya ya. Apalagi yang tadi dapetin door prize-nya, langsung miminnya nungguin nih sekarang. Oke, untuk hari ini kita selesai dulu pembahasannya ya teman-teman. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita tunggu di bimbel online dan offline-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.